Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi ya di channel saya. Di video kali ini saya akan memberitahu ya atau menceritakan pengalaman tentang motor khususnya yang mempunyai air radiator ya. Di setiap semua motor yang mempunyai air radiator. Nah, kalau di video saya kali ini saya akan melihat atau menerangkan akibat dari air radiator yang habis ya atau kekeringan disebabkan oleh jarang dikontrolnya air radiatornya. Ini ada wadah air radiator yang kering ya. Ini motornya lagi turun mesin ya. Nah, ini ada spare partnya ya yang sudah saya bongkar. Nah, apa saja sih kerusakan yang terjadi disebabkan oleh air radiator yang kering? Ini saya mau jelaskan satu persatu ya, apa saja kerusakannya. Ini motornya udah saya bolak-balik. Nah, ini ada stang seher ya. Stang seher penggerak utama di motor matic. Ini kena ya. Udah bunyi, udah oblak. Karena air radiatornya kering ya. Ini oblak ya, ini udah pada dadas ya stang sehernya. Ini salah satu akibat dari air radiator yang kekeringan. Terus ada apa lagi ya? Nah, ini ada baut head ya atau baut gorokan ya kalau di bahasa bengkelnya. Ini pada selek ya. Ini pada selek akibat dari terlalu panasnya motor disebabkan oleh air radiator yang kering. Ini udah saya cek, cuman ada satu aja yang masih bautnya masih bagus. Kalau yang tiganya udah pada selek semuanya. Nah, ini kan baut gorokan, baut penahan head sama boringnya. Kalau ininya selek, komprensinya pun bocor ya. Lalu ada seher. Ini sehernya udah baret ya. Baret disebabkan air radiator kering, oli pun menjadi kering ya karena terlalu panas, menyebabkan sehernya baret. Karena terlalu panas, overhead. Apalagi ya? Oh, ini ada blok seher. Blok sehernya pun ikutan baret ya. Ikutan baret, harus di quarter lagi, sehernya harus diganti, boringnya harus di quarter, digedein lagi ya. Ini harus digedein lagi. Ini disebabkan air radiator yang kering juga ya. Lalu ada lidah keteng. Lidah keteng sampai gosong seperti ini ya. Kayak yang dibakar pakai api kompor. Ini sampai gosong. Ya, ini akibat dari terlalu panas hingga olinya pun kering. Dan lidah ketengnya pun hangus seperti ini ya. Ini jarang-jarang ya ditemukan ya. Ini saya juga baru melihat lidah keteng yang gosong seperti ini. Berarti panasnya sangat berlebihan. Ini lumayan cukup fatal ya motor yang saya bongkar ini.
Nah ini disimpan dulu. Dan ada apa lagi ya? Nah ini ada pelatuk klep atau pelatuk noken arem ya. Ini pelatuk noken aremnya pun sama ya, pada goblak. Ya, ini udah kena ya laharnya. Ini kan kalau mau di motor Vario itu ada pelatuk klep yang pakai roller ya. Nah ini rollernya yang rusak. Maaf, maksud saya bukan roller tapi laharnya yang rusak. Pelatuk lahar, jadi laharnya yang rusak. Saya ingatnya cuman ke roller aja ya kalau di motor matic, lupa laharnya yang kena maksudnya. Pelatuk lahar ini juga disebabkan oleh air radiator yang kering. Nah ini di sini ada full pumpnya pun kena, harus diganti. Mungkin faktor utamanya ada di sini ya. Ini terlalu jarang pakai air radiator, jadi sealnya pun pasti bocor. Udah dipastikan 100% bocor ya kalau udah dilihat dari hasilnya seperti ini. Ini sealnya harus diganti. Sealnya ada di dalam ya, belum saya buka, tapi saya pastikan rusak juga. Nah, udah, ini ada apa ya, ada headnya ya. Kalau headnya sih nggak apa-apa sih kayaknya ya. Kalau headnya masih aman lah, masih aman. Ini kalau dari, nah ini ada termostat ya, pengatur air radiatornya ketika panas ya. Ini ada radiatornya ya, radiatornya pun udah kayak gini ya, udah mungkin layak ganti juga sih. Nah ini ada termostat yang sudah rusak ya. Termostat fungsinya buat membuka air radiator ketika panas. Ini mungkin pasti juga udah nggak jalan ya, soalnya udah patah sebelah sih, jadi wajib harus ganti juga sih, dan harganya pun lumayan agak wow juga sih. Ini selang-selangnya udah pada kembung ya, kayak orang hamil. Kayaknya harus diganti juga selangnya, radiatornya. Lumayan banyak sih kalau air radiator telat atau sampai kering seperti ini, jadi merembet semuanya, harus banyak part-part yang diganti. Ini ada sensor panasnya juga ya. Sensor panasnya kayaknya tadinya udah ditutup ya pakai plastik steel ini ya. Ini buat ngasih tanda kalau air radiator udah kering, baru kelihatan di kilometer. Makanya yang punya motor ini kayaknya nggak tahu kalau air radiatornya udah kering, dikarenakan sensor panasnya udah dicopot, udah ditutup sama plastik steel. Nah ini udah ditutup ya. Ini sensor panas, sensor buat ke kilometer. Nah itulah pengalaman saya ya tentang membongkar motor Vario yang kekeringan air radiatornya. Makanya begitu sangat pentingnya air radiator di motor-motor yang khususnya mempunyai air radiator ya. Sangat-sangat penting dan harus diutamakan, harus dicek. Dikarenakan kalau udah seperti ini pasti jajannya bisa ya lumayan lah.
lumayan bisa berjuta-juta ya. Nah itulah video dari saya, semoga bermanfaat ya. Dan yang belum subscribe, like dan komennya saya tunggu ya, supaya channel saya bisa memberikan pengalaman-pengalaman yang bisa membuat semua orang tahu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.